Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nasta'in. Ya arhamar rahimin irhamna ya Allah. Allahumma iftah lana hikmata wansur alaina rahmata ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadati. Duha yang maha menata, berkahi majlis ini ya Allah. Catatkan siapapun yang hadir yang menyimak menjadi ahlul yakin padamu, ahlul istiqomah, ahlul husnul khatimah, ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Siapakah yang paling beruntung yang ada di ruangan ini? Adalah orang yang paling yakin bahwa Allah sedang menyaksikan apapun yang dilakukan. Siapapun yang merasa wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir, dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Niscaya akan sulit bagi kita untuk berbuat maksiat. Kemaksiatan adalah buah dari kurang yakin bahwa Allah maha dekat, maha melihat, maha menyimak. Semoga kita termasuk orang yang yakin Allah maha dekat, Allah maha melihat. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Terima kasih para guru-guru kami, para ulama, ustaz. Semoga takdir kita bertemu ini menjadi wasilah kita takdir bertemu di surga. Karena kalau dilihat dari depan wajahnya bakal meninggal semua. Ini kelihatannya tidak pada tempatnya, ini bisa digeser saja ya. Segala sesuatu harus adil. Alhamdulillah. Lebih nyaman Pak, bahagia. Walaupun 2-3 orang membahagiakan jadi amal soleh. Hadirin, hadirat, kula ngaturaken matur suwun sanget nggih. Ini salah kalau harus ngomong bahasa Jawa. Lebih ringan di IAL saya daripada di sini. Bapak Ibu yang baik, jadi setiap hari itu tidak akan jauh dari 4 kejadian. 1, insya Allah kita akan berbuat kebaikan. Benar? Benar kan? Kenapa? Karena kita bukan setan. Yang kedua, tiap hari pasti kita berbuat kesalahan. Karena kita bukan malaikat. Dan kalau kita tidak bikin salah, kita akan dimusnahkan, diganti dengan orang yang salah dan tobat. Yang ketiga, hari-hari yang kita jalani pasti dapat nikmat dari Allah. Nggak bisa enggak itu. Dan yang keempat, juga kita akan menghadapi beberapa musibah. Sedikit dibanding dengan nikmat yang ada. Semua ini akan jadi kebaikan kalau disikapi dengan tepat. Maka 4 ilmu inti yang wajib kita tahu, paham, dan bermujahadah mengamalkannya ada 4 yang enggak boleh lepas. 1, ilmu ikhlas. Karena amal itu yang penting itu bukan amalnya, yang penting itu diterima amalnya. Benar? Sholat ada yang sah, ada yang diterima. Mungkin rukunnya dipenuhi sholat, tapi belum tentu khusyuk. Haji
Banyak haji yang sah, tapi belum tentu mabrur. Nah, yang kita inginkan bukan hanya berbuat baik, tapi diterima Allah kebaikan kita. Kalau yang berbuat baik banyak, jelas banyak, tapi diterima belum tentu banyak. Halo? Ya. Jadi ingat Panglima ya. 2. Ilmu yang terpenting selanjutnya adalah ilmu tobat. Karena kesalahan itu udah pasti ada. Namun kesalahan dengan tobat, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah amat cinta kepada orang yang tobat dan mensucikan dirinya. Jadi dosa itu bisa mengantarkan kita jadi kekasih Allah hari ini. Asal dosanya sudah terjadi dan tobatnya habis-habisan. Dan kita tidak terancam oleh siapapun kecuali terancam oleh dosa kita. Sebetulnya Mas Ahok itu tidak mengancam kita. Yang mengancam kita adalah salah menyikapinya. Ada yang pro, ada yang netral, ada yang kontra, kan begitu. Itu balik ke dirinya sendiri. Mas-mas sama mbok-mbok itu, mbak-mbak itu terserah yang mana, itu yang kembali ke kita. 3. Ilmu yang wajib kita miliki adalah syukur. Karena semua karunia ini belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Dikasih uang itu cuma kertas, baru jadi kebaikan kalau uang itu disyukuri. Suami, Bu, punya suami itu belum jadi kebaikan, bahkan sumber derita. Kecuali kalau ibu bisa syukur. Bapak juga sama, Pak. Punya istri itu bisa sumber nelangsa. Kecuali bapak bisa syukur. Ingat ya, ajaban di amril mukmin, inna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan orang yang beriman, semua urusannya baik dan tidak ada yang demikian kecuali mukmin. Inna asabatu sarra'u syakr fakana khairullah. Ketika dia diberikan karunia, dia bersyukur, maka kebaikan baginya. Jadi yang membuat baik itu adalah bukan karunianya, melainkan syukurnya. Begitu pula kalau Allah memberikan sedikit ujian sedikit, hadirin, walana luwanakum bisyai, kecil saja ya, seperti jerawat di tubuh. Orang menderita salah fokus, lebih sibuk memikirkan jerawat daripada mensyukuri kepala, badan, kepala, pundak, lutut, kaki. Orang sengsara pasti salah fokus. Nah, mau yang mana yang kita bahas sekarang? Kursi saya kemana ini tadi? Tapi saya tidak boleh banyak berharap. Apa yang menjadi rezeki saya pasti ada di sini. Ya. Kalau saya memang rezekinya ada kursi pasti naik ke sini. Tanpa harus meminta-minta. Makanya jangan suka pengen jabatan. Ya. Kalau sudah waktunya, boleh saya duduk sebentar ya. Karena kalau minum itu disunahkan duduk. Terus kan? Mau yang mana nih? Ilmu yang mana, Mas? Empat-empatnya. Ikhlas, tobat, syukur, sabar. Semua. Semua kan kira-kira berarti 4 jam dong. Gini aja kunci-kuncinya ya. Yang ceramah ini juga belum mengamalkan semuanya, baru ingin dan berusaha.
Satu, kunci-kuncinya aja ya. Begini, di dalam belajar agama tuh pertama ada tahu. Tahu itu mendengar. Ikhlas. Oh, tahu tuh ada ikhlas. Nggak bisa apa-apa. Harus meningkat ke tahap kedua, paham. Nah, paham itu dengan belajar. Jadi sepulang dari ini cuma saya ngasih tahu sekarang ini. Pulang dari sini, beli bukunya, datangi majelis, buka YouTube yang membahas tentang 4 hal ini. Harus sampai paham. Nah, yang ketiga, wajib mujahadah. Karena tidak langsung sudah paham langsung bisa. Enak bener ya, masa sekali dengar langsung ikhlas. Nanti saya siapa mendengar ya. Mujahadah, latihan. Seperti memanah itu makin banyak latihan, makin akurat. Orang tahu berkuda, belum tentu bisa berkuda. Paham ilmu kuda, belum tentu juga bisa berkuda. Tapi mujahadah latihan berkuda, insya Allah dia bisa berkuda. Maaf ya kalau ngambil contoh yang sunnah saja. Memanah, berenang, berkuda. Coba tahu teori berenang nggak pernah masuk air, jago nggak? Memalukan di pinggir kolam begini terus. Dan sehebat apapun teori gaya kata, kalau pertama masuk air besar kemungkinan gaya batu. Udah gaya batu, gaya gogok, baru lama-lama. Nah itulah kalau latihan fisik saja begitu, apalagi latihan hati. Satu, ilmu ikhlas ya. Saudara baca nanti, tapi ini kunci-kuncinya saja. Ikhlas itu putus harapan dari makhluk. Ulangi, putus harapan. Karena yang membuat kita tidak ikhlas adalah berharap ke makhluk. Padahal semua makhluk la haula wala quwwata illa billah. Semua makhluk itu tidak bisa membawa manfaat tanpa izin Allah, tidak bisa juga membawa mudarat. Jadi mutlak semua karunia itu ada dalam genggaman Allah. Jatuhnya tidak ikhlas karena masih menganggap ada makhluk yang bisa memberi manfaat atau memberi mudarat. Nih, latihannya jawab. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Jawab. Yakin? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak? Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu tidak? Orang menghargai, orang tidak menghargai kebaikan kita. Kalau ikhlas, Allah menghargai tidak? Adakah sesuatu yang luput dari pengetahuan Allah? Adakah sesuatu yang tidak ada balasannya? Semua ada balasannya? Mungkinkah ada yang kelupaan? Allah lupa ngebalas, mungkin tidak? Mungkinkah ada yang ketuker? Mungkinkah ada yang terlewat? Mungkinkah ada yang meleset? Bisa duduk deketan begini, jatuhnya ke sana? Tidak. Mungkinkah ada yang bisa menghalangi? Mungkinkah ada yang bisa menolak? Tidak. Cukup. Wes sama baik. Aja mumet-mumet. Lakukan, lupakan, lakukan, lupakan, lakukan, lupakan. Wes, aja. Sisa. Maksudnya nggak usah banyak pikiran, fokus aja, lakukan yang terbaik. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seperti jantung, nggak pernah overacting, tidak pernah menonjolkan diri. Justru yang menonjolkan diri ambeien, birokrasi. Pohon akar di tanah terus tegak, menyerap, mengalirkan, rindang berbuah, enggak menonjolkan diri.
Matahari hanya memberi. Oh, sudah lama tidak nyanyi. Hanya memberi, berharap kembali. Enak kan? Itulah kerjaan kita. Nggak ada yang nggak dilihat Allah. Pasti ketemu. Pernah ada seorang ibu-ibu di rumah tuh rajin, baik, dandan, ditanya oleh tetangga, Mbak ini rajin, Mbak ini baik, dandan, padahal suaminya tunanetra. Memang suami saya tidak pernah melihat saya, tapi Allah, Tuhan saya selalu melihat saya. Suami saya itu ladang amal bagi saya, bukan Tuhan saya. Rezeki saya itu dari Allah, bukan dari suami. Pahala itu dari Allah, bukan dari suami. Surga itu milik Allah, bukan milik suami. Bagi saya, suami saya adalah ladang amal. Kebaikannya saya syukuri jadi amal, kekurangannya saya sabar dan saya bantu perbaiki jadi amal. Enak dengarnya? Begitulah orang-orang yang ikhlas. Ya, wes, fokus saja lakukan yang terbaik. Kalau hati ini sakit, pasti ngarep-ngarep. Jangan ingin diketahui orang kalau kita berbuat baik. Satu apa? Jangan pengen diketahui. Orang tahu ya nggak apa-apa. Tidak harus semua amal kita diketahui. Harus punya amal rahasia. Harus punya amal rahasia. Kalau semua amal kita diketahui orang, ciri-ciri itu kita belum ikhlas. Boleh diketahui orang, tapi harus punya amal rahasia. Jangan sampai ibu tahajud jam 3 langsung broadcast. Bangun. Benarkah membangunkan orang atau pengumuman? Senin Kamis buka, alhamdulillah. Hari Kamis ini buka nikmat. Benarkah nikmat atau ingin diketahui orang? Tahajud banyak menguap, keluar air mata, suami bangun, sedang apa bu? Aduh, ingin kelihatan khusyuk padahal bekas menguap. Acting. Jangan. Tidak harus semua orang tahu berapa juz yang sudah kita hafal. Jangan ingin dilihat orang. Kalau ada orang, tidak ada orang, beda. Tuh, lihat. Ada orang, Allahu Akbar. Tidak ada orang, Allahu Akbar. Tuh. Kalau rukunya lama karena ada yang di belakang, ciri-ciri. Gimana doa kalau saya ada orang kerasa ria? Gak apa-apa, sempurnakan. Nanti tidak ada orang, lebih baik lagi. Pas sedekah 100.000 ada yang lihat, aduh kelihatan. Enggak boleh, nggak jadilah naik 1.000, tidak boleh. 100.000 tetap masuk, tidak ada siapa-siapa, keluarkan 500.000. Ya Allah, jangan yang ini ya. Masukkan. Jangan ingin dipuji, puji, caci, ember jatuh sama. Aduh, kamu awet muda, jadi awet? Enggak, tetap menua. Kamu keren, kamu jelek, sama, enggak ngepek. Ember jatuh, gedobrak, sama. Seneng itu karena sibuk dengan penilaian makhluk. Ingat kan yang 3 kelompok dihisab pertama? Yang pertama dihisab adalah mujahid, hadis sahih. Sesudah Allah perlihatkan nikmat, apa yang kau lakukan? Saya berjuang ya Allah, sampai saya mati terbunuh di medan perang. Hanya karena engkau badan berjuang,
mati terbunuh, lisan mengatakan lillahi ta'ala. Allah wa huwa alimun bidzati sudur. Allah tahu, ya'lamu apa? Allah tahu isi hati kita. Allah berucap kepadanya, maaf, Allah berfirman, kadzabta, bohong kamu. Kamu berjuang ingin disebut pahlawan, ingin disebut gagah, ingin disebut pemberani, dan sudah kau dapatkan di dunia. Di akhirat diseret juga tertelungkup wajahnya menuju neraka. Jadi nanti ada di akhirat Pak yang merasa hebat, merasa berjuang, merasa gigih, tapi tidak bisa membohongin Allah. Kesalahannya cuma satu, hati lebih sibuk dengan penilaian makhluk daripada penilaian Allah. Yang kedua, dihisab para yang belajar agama, yang mengajarkannya, belajar Quran dan membacanya. Bohong kamu ingin disebut ulama, ustadz, kiai kondang, ustadz keren, kalau dijabarkan begitulah. Dan sudah engkau dapatkan di dunia, di akhirat diseret dalam keadaan terlumpuk. Naudzubillah. Jadi nanti ada tuh mubalik ustadz yang mungkin dianggap keren di dunia, tapi belum tentu diterima oleh Allah. Bukan kurang ilmunya, bukan kurang dakwahnya, yang kurang cuma satu saja. Artinya lebih sibuk dengan penilaian makhluk daripada penilaian Allah. Juga yang membaca Quran, kamu ingin disebut qari'ah, hafiz, hafizoh, sudah kau dapatkan di dunia, di akhirat tersungkur juga. Nauzubillah min dzalik. Dan yang ketiga dihisab adalah dermawan. Itu pun ada yang tidak selamat karena lebih menikmati disebut dermawan daripada menikmati diterima oleh Allah amannya. Ini semua gara-gara pengen dipuji. Saya sudah nyobain dipuji rame-rame waktu itu, ya. Udah juga nyobain dicaci maki rame-rame waktu itu, ya. Kan yang ngacinya juga ikut datang ke sini sekarang. Tenang, nggak usah ngacung tuh, ya. Kalau akan baca. Demi Allah Pak, dipuji, dikagumi rame-rame jauh lebih bahaya dibanding dicaci maki. Kemakan itu tidak mudah lepas dari jeratan pujian. Orang yang senang dipuji, orang yang senang dikagumi cenderung dekat sekali dengan sikap munafik. Sibuk ngebagus-bagus topeng, tapi lupa ngebagus-bagus isi. Alhamdulillah saya udah nyobain dihina, dipermalukan, dikucilkan, dicaci, jadi nginjek nih kaki ke bumi. Mulai kemarin jadi lagi ujian di ILC itu, ya. Nah, bahaya. Kata istri saya, yang mana lagi? Hati-hati apa? Hati-hati. Jangan pernah buka tulisan orang yang memuji. Itu awal tergelincirnya hati. Tidak penting sama sekali kekaguman dan pujian orang. Yang penting diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya saya nggak mau ngomongin. Nah, segitu aja. Demikianlah hadirin sekalian. Yang pertama kita selesaikan, jangan ingin dilihat, jangan ingin diketahui. Tidak usah pulang umroh langsung nunjuk ke Ka'bah. Nah, waktu kemarin saya sholat di sini nih, nggak ada yang nanya. Waktu saya umroh ke-5 kalinya, ya, kenapa nyebut 5 kali? 5-5-nya juga belum tentu diterima oleh Allah. Jangan ingin dilihat, jangan ingin dipuji, jangan ingin dihargai. Ini lebih berat lagi. Orang nikmat punya pangkat jabatan karena penghargaan. Aslinya kita tuh tidak layak dihargai, Pak. Kita dihargai orang, Pak.
Pak, bapak dihargai istri, tahu sebabnya? Karena istri tidak tahu kelakuan bapak yang sebenarnya. Kenapa Aagim diundang ke sini? Dijemput, dijamu makan, dipotret, dikasih mimbar. Saudara tahu? Bukan karena saya pintar, bukan karena saya udah soleh. Saya diundang cuma satu sebabnya. Sebab Allah yang Maha Tahu masih menutupi dosa orang ini, aibnya, masa lalunya, kekurangannya. Allah tahu siapa saya. Jangan bangga dihormati orang. Kalau kita lagi diuji dengan dihormati, terus saja istighfar. Engkau tahu ya Allah siapa saya. Engkau tahu. Insya Allah tidak ada rasanya, malah malu. Kalau dibuka sedikit saja hancur kita ini. Lah dulu aja dibuka yang halal, gempar. Sah menurut agama, sah menurut negara, tetap ini. Alhamdulillah halal. Yang kelima, jangan ingin dibalas budi. Ulangi. Jangan ingin dibalas budi. Lupakan hadirin. Ucapan terima kasih orang lupakan. Kita berterima kasih harus sebagai syukur. Nunggu orang berterima kasih. Jangan ngarep-ngarep, karena nggak akan kemana-mana. Kalau waktunya Allah balas, ketemu. Nggak ada ketukar, nggak ada tertunda, nggak ada yang bisa halangi. Stop berharap dari makhluk, lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Nikmat. Jelas hadirin? Jelas tidak nih? Jelas. Ibu, kalau dandan jangan hanya sama suami cakep atau tidak. Dandan saja. Kalau nanya sama suami bingung. Ya, mau ngomong apa coba? Mas, gimana penampilan saya? Keren enggak mas? Ini bikin susah suami bu. Mau ngomong cakep dan nggak begitu. Mau ngomong jelek nggak tega. Akibatnya wes kayak kesemak bela. Dua, ilmu apa yang kedua? Ilmu taubat. Biasanya satu materi aja satu tablik. Ini 4 sekaligus nggak apa-apa lah ya. Besok lusa saya mati udah saya tunaikan ilmunya. Tapi kalau mau meninggal duluan ya nggak apa-apa. Dua, ilmu taubat. Kalau saya duduk begini, di depan ada ular, saya nggak lihat. Lalu ada makanan yang enak, gudeg misalnya. Yang paling enak, mana yang kita perlukan dalam hidup ini? Informasi ular atau gudeg kesukaan? Jawab. Apa? Ular atau gudeg? Yang bahaya atau yang kita suka? Yang bahaya. Sepakat ya? Siapa yang paling membahayakan kita? Keburukan orang lain kepada kita atau keburukan kita sendiri? Jawab. Kita ini tidak terancam oleh siapapun selain oleh zalamtu nafsi, kezaliman kita sendiri. Hakim tidak terancam oleh penghinaan orang lain, melainkan terancam oleh kehinaan kelakuannya sendiri. Jadi aslinya dosa kita itulah yang membuat hidup ini sengsara, membuat hidup ini nelangsa, membuat hidup ini penuh derita. Itu adalah tabungan sendiri yang tidak ditobati. Betul? Masalahnya adalah kita tuh produktif melakukan dosa dan sedikit sekali melakukan tobat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 70 kali, 100 kali beristighfar sehari tanpa dosa. Lah kita ini punya dosa tidak sih di sini? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Punya dosa banyak sekali, istighfarnya berapa? Tuh, ketawa jawabannya. Saking jalan kita istighfar itu lagi jengkel. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamba tuh dosa. Ada ibu-ibu istighfar lagi sholat. Bil alamina innaka hamidun majid. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Lagi sholat aja ngawur. Ciri dosa itu dua. Satu, hati jadi resah gelisah. Yang kedua, takut ketahuan orang. Jadi kalau udah banyak dosa, seperti nyetir mobil, kacanya penuh noda. Tenang atau gelisah? Jalan kelihatan tidak? Tuh begitu Pak. Makanya maaf. Harusnya aktivitas sangat penting dalam hidup ini sesudah ikhlas dalam berbuat kebaikan yang sedikit itu juga adalah taubat. Selamat menderita orang yang kurang taubat. Bu, ibu, kalau ibu di rumah tangga sengsara, kira-kira ini karena kejelekan kelakuan suami atau kejelekan kelakuan ibu sendiri? Inilah ibu. Galau ngaku. Ada juga kelakuan suami sendiri gitu. Coba bedanya dengan bapak-bapak ya Bu. Pak, bapak, kalau di rumah tangga kita sengsara, apakah karena keburukan perangai istri atau keburukan kita sendiri? Keburukan kita sendiri. Kalau perkara ngomong gampang buatan laki. Contohnya begini nih Pak, Bapak, Pak, apakah Bapak ingin punya istri yang jujur? Apakah Bapak mau punya istri jujur? Oh, walaupun Bapak suami itu tegas dengan keinginan ya. Istighfar Pak. Pernah dengarkan dulu cerita Adi Semarang waktu pertama kali dia dinasihatin guru, pas heboh dulu ya. Kata seorang ulama begini, tidak akan keluar saripati ketauhidan seorang ulama sepanjang dia masih bertengger dalam popularitas. Tidak ada. Siap-siap menghadapi ilmu kelapa gitu. Digimanain Yai? Satu, bekal dijatuhkan dari ketinggian sampai ke bawah dan keras. Nggak ada kelapa yang jatuhnya pelan. Udah jatuh, dijambak rame-rame sampai gundul, bukannya dibelai. Enaknya kan jatuh dibelai, ini dijambak. Udah gundul, digetok Pak, bukannya dikecut. Udah belah, dicungkil. Udah dicungkil, disit-sit sampai mulus. Udah mulus, diparut. Udah diparut, 7 tahun. Awalnya pedih 1 tahun pertama, tapi ketika guru saya ngasih nasihat, jangan takut. Ini karunia Allah melakukan ini karena sayang. Allah akan mengambil Tuhan yang ada di hatimu.
Jadikan tidak ada yang mau menayangkan selain yang error. AA menuhankan kekaguman ibu-ibu, dibalikin ibu-ibu se-Indonesia ngambek di mana-mana. Yang udah antri di potret, dirobek potretnya. Sekarang diselotin lagi. Jangan ikut campur. Nah, menuhankan kekayaan diambil. Tahu tidak rasanya supaya jadi tenang, supaya menghadapi beragam kepahitan ini tenang, cukup satu dalil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhaiqin makhrajan warzaqahu min haitsu la yahtasib. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Tirmizi. Barang siapa yang melazimkan istighfar, terus istighfar, tobat, Allah akan melapangkan dari kesempitannya. Jadi yang sesak, nggak enak, enak aja Pak. Dua, Allah berikan jalan keluar dari persoalannya. Yang ketiga, Allah datangkan rezeki, pertolongan dari tempat yang tidak diduga-duga. Ya, begitu Pak. Alhamdulillah, enggak berat ngadepin kesibukan. Anak malah bisa jadi hafal Quran, pada bapaknya apa-apa. Pesantren maju, usaha sekarang jauh lebih barokah. Dan TV juga sekarang mulai berbondong-bondong lagi pada muda. Tidak, saya tidak mau terjerumus lagi. Sewaktu-waktu aja, ya. Dan nyobain ketipu oleh popularitas. Jelas, makanya mudah-mudahan pengalaman saya ini, kalau ada yang nanya gimana istighfar. Saya juga pengen ngasih tahu Pak Ahok itu ya, supaya banyak tobat. Susah ini negara. Coba kalau banyak tobat, asal syahadat dulu. Kayaknya lebih ringan urusannya. Siapa? Nah, hadirin sekalian, jadi Bapak Ibu yang baik, ayo yang banyak dosa istighfar. Kalau Rasulullah tanpa dosa 100 kali, pantasnya kita berapa kali ya? 101. Oh, mirip Rasul ya. Berapa pantasnya ayo? Abu Hurairah itu 10.000 sahabat. Model kita kan kayaknya 5 ya. Oh, enak istighfar itu. Dan kalau tahu kehebatan istighfar ya Pak, ada yang jualan kurang laku, gimana? Istighfar. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya mengaku ya Allah, selama saya jualan mata saya tidak terjaga, hati saya sering dengki kepada pedagang yang lain, kadang-kadang pakai bohong. Astagfirullahaladzim. Allah tahu yang sedang tobat, itu Pak, digerakin orang pada beli dagangan. Coba para pedagang istighfar. Yang difitnah istighfar saja. Ada tuh kejadian di kantor difitnah, saya enggak lewat saja, udah banyak tobat. Ampun ya Allah, saya juga tukang fitnah orang. Astagfirullah. Ternyata yang memfitnahnya kebongkar, dia yang dipecat Pak. Apalagi dalam urusan rumah tangga, udah paling top istighfar. Jangan suka bertengkar, hadirin. Bertengkar menambah dosa, mending istighfar. Yang mana yang lagi marah, lumpuhkan oleh istighfar.
Ada kejadian tuh suaminya pemarah luar biasa, emosional, temperamental. Biasa udah malam marah, tendang pintu, pergi itu. Biasanya 3 hari baru pulang. Tapi ini 10 menit nyetir mobil, dia jadi mikir di jalan. Kenapa kelakuan saya kayak gini? Astagfirullah. Mutar Pak, pulang lagi ke rumah. Masuk ke kamar, istrinya kelihatan lagi sholat. Selesai sholat, Bu, maafin saya ya, saya benar-benar kacau nih kelakuan saya, maaf. Kata istrinya, saya juga minta maaf Mas, saya yang salah, kurang sabar. Bu, kamu ngamalin apa Mas? Saya kan biasanya 3 hari ngomong ini 10 menit ujuk-ujuk sadar begini. Asli Bu, saya heran, kenapa saya bisa tenang, bisa reda, dan bisa minta maaf. Ibu tahu sendiri nggak pernah kejadian kayak gini. Saya sih ngamalin ilmu istighfar Mas. Saya dikasih tahu pokoknya kalau ada masalah apapun, sempit hati, sedih, galau, tobat. Saya tadi sholat sunnah 2 rakaat, Mas berangkat, saya sholat lalu minta ampun. Tobatnya gimana? Ampun ya Allah, saya belum jadi istri yang benar, belum jadi penyejuk, belum bisa ngurus keluarga, belum bisa jadi istri yang solehah. Ampun, saya cuma minta ampun. Ternyata selain istri tenang, suami juga dibalikin hatinya. Gitu Mas. Bu, gitu ya. Mas aja bertekor-tekor. Apa sih bertekor bahasa Jawanya? Itu karat. Batu. Marah-marah. Ya. Pak, Bapak. Ya. Istighfar. Ya. Belum jadi suami yang benar. Ingat selama saya dulu di Semarang, sama istri nggak boleh marah-marah. Wanita tuh dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasin, patah. Dibiarin, tetap bengkok. Disabarin, didoain, disolatin. Bukan jenazah, Bapak sholat tobat ya. Emang wanita gitu. Seingat yang dulu tuh, wanita tuh suka nggak jelas. Tuh ngambek lagi. Maaf ya Bu ya, Ibu. Bu, kalau ibu dikejar anjing mau bagaimana? Lari, ya. Kalau ibu dan anjing lari, cepetan mana? Ya, ini wanita kayak gitu. Dia yang jawab, dia yang bingung, dia yang ketawa. Ibu, kalau dikejar anjing, mau lari. Kalau ibu dan anjing lari, cepetan mana? Anjing. Dia sendiri yang ngomong. Makanya jangan suka jengkel, karena istri itu suka ngomong sebelum mikir. Tuh dia ketawa terus, ngomongnya sendiri. Maaf ya Bu ya, Ibu, Bu, Ibu, apakah Ibu mau punya suami yang jujur? Apakah Ibu siap kalau suami Ibu mengatakan yang sejujurnya? Coba selisihnya berapa detik, Pak? Jangan tepuk tangan, Pak, itu wanita tuh di sebelah kita kayak gitu, Pak. Mengerti, Pak? Cepat berubah nanti, ya Pak ya? Apakah Ibu mau punya suami yang jujur? Mau. Apakah Ibu siap? Tidak gitu. Dia barusan ngomong. Jadi cool, man. Keep cool. Tenang, tenang. Pak. Ya Bu. Ini hari Minggu kan ada kondangan, Pak. Iya. Saya pakai baju yang mana, Mas? Yang cocok yang mana kira-kira, Mas? Atulah, silakan pilih aja mana yang paling nyaman, ya. Ditanya malah nanya lagi. Jadi salah
Ya itu mau pakai yang mana? Yang hijau atau yang merah, Pak? Pakai yang merah. Ibu kalau pakai yang merah tuh kelihatan bercahaya. Tapi kan hijau juga bagus, Pak. Oh, iya. Monggo. Keluar biru, Pak. Sudah, biarin aja. Bapak mau tinggal tobat, astagfirullah. Saya suka nyusahin orang, ini hadiahnya sekarang balik ke saya. Mas, saya mau masak nih. Mau dimasakin apa? Spesial nih. Jangan nyebut terserah, Pak. Sebentar. Oke, kali ini masak spesial ayam, Bu. Ayam tuh mahal, Mas. Ya udah bikin karedok aja lah yang murah. Bapak tuh kan mencret, Pak. Bu, daripada pusing begini, beli aja lah di warteg yang gampang, biar gak ruwet. Ngomong aja, masakan saya nggak enak ya. Dah, sholat sana. Ya. Ampun ya Allah, ini buah dosa saya. Suka nyakitin orang, suka nyusahin orang. Sekarang balik ke kita. Istighfar ya Pak ya. Pokoknya kalau lihat istri rewel tobat aja. Apalagi kondangan itu paling rumit, Mas. Jaga pandangan. Jaga pandangan, Mas. Semua orang dandan. Yang halal cuma saya loh, Mas. Iya Bu, saya juga jaga ya. Kenapa sih lihat perempuan itu terus? Hah? Enggak sengaja lah Bu. Masa saya nunduk terus? Enggak, saya perhatiin ngeliatin terus. Emang dia sama saya cakepan mana? Hah? Cakepan mana dia sama saya? Cakepan ibu dong Bu. Bohong. Enggak percaya. Kalau pergi sana kamu sama. Itu buah dosa. Di kantor sering jelalakan matanya, jadi masih ketahuan. Nah, astagfirullahaladzim. Itu paling pendek. Tambah lagi astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Lebih panjang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sekali lagi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Doa tobat Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sekali lagi. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Yunus, taubatnya Nabi Yunus. Ini Ismul Azam. Siapapun yang menggunakan wirid ini dilepaskan oleh Allah dari kesulitan apapun. Nabi Yunus 3 ke 8. Gelapnya malam,
dikecemplungkan ke laut, gelapnya laut, disambar ikan, gelapnya perut ikan, lolos oleh wirid ini. Pakai wirid ini Pak, sambil benar-benar yakin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 3 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pak, pendidikan ini terus Pak, dalam kesulitan pasti ada jalan, insya Allah. Dan terakhir Sayyidul Istighfar. Barang siapa yang membacanya pagi hari dengan keyakinan dan meninggal sore hari, dia dijamin masuk surga. Siapa yang membacanya sore hari dan meninggal di malam hari, baca dengan yakin, itu juga jadi masuk surga. Yang sudah hafal ikuti. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi waghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi waghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hafalkan ini ya Pak. Enak Pak, hidup istighfar terus tuh Pak. Ada sopir travel, gajinya cuma 5.000, PP 6 jam, tapi anaknya hafiz Quran, beasiswa. Tahu apa Pak? Sambil nyetir tuh istighfar terus. Ribuan istighfar. Masya Allah. Kombinasikan istighfar. Oh yang barusan Allahumma anta rabbi. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau, tiada yang berhak disembah selain Engkau. Khalaqtani, Engkau yang menciptakan diriku ini, ya Allah. Wa ana 'abduka, saya hambamu. Saya menetapi perjanjian padamu semampu hamba, ya Allah. Ya Allah, hamba berlindung padamu dari keburukanku. Hamba mengakui limpahan nikmat yang Kau berikan padaku. Hamba mengakui dosa-dosa, faghfirli, maka ampunilah hamba-Mu ini, ya Allah. Tiada yang bisa mengampuni selain hanya Engkau. Masya Allah. Nikmat itu Pak. Ayo, udah segitu aja. Istighfar yang banyak ya. Nggak ada kok persoalan yang gawat. Berat itu kalau jauh dari pertolongan Allah. Kalau Allah nolong, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Yunus 107. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Sekira Allah menimpakan kemudaratan padamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu, selain Allah sendiri. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan padamu, tidak ada yang bisa menolaknya. Fala radifat. Surat Yunus 107.
Nah, surat An-Nisa 79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebaikan apapun yang datang padamu itu dari Allah. Keburukan apapun yang menimpa, bencana apapun yang menimpa, famin nafsik, karena kesalahan kita sendiri. Makanya orang yang jarang tobat, ya udah, nggak ada cerita bahagia, nggak bisa. Termasuk tobat itu adalah sholat. Sholat tepat waktu berjamaah di masjid itu menggugurkan dosa. Termasuk sodako. Sodako itu menyiram air ke api. Kalau dosanya seperti api unggun dan sedekahnya 2000, itu seperti pakai sendok kecil. Nggak serius. Banyak dosa, kira-kira seperti lilin, seperti kompor, tapi api unggun dosanya. Nah itu sedekahnya ya. Nanti bawa ini ke rumah ya. Ini kotak penggugur dosa. Jadi istighfar kombinasi dengan ini bagus. Sudah punya belum? Kalau 2014 dari kotak begini dan usaha lainnya terkumpul 30 miliar, 300.000 orang membantu. Tahun kemarin 53 miliar. Nih, kotak ajaib. Sampai masjid di jalur Gaza dan pesantren dibangun lewat ini. Tahun ini harapan bisa 80 miliar yang disalurkan supaya bisa bantu 750.000 orang. Masukin uang ke sini tiap pagi ya, hanya uang sisa. Ingat, misalkan beli roti 10.000, uangnya 100.000, sisanya ke sini. Bukannya amin. Uang peliknya ya. Coba saya tes dulu. Kalau punya uang 150.000, berapa yang dimasukin ke sini jujur? 50. Tambah lagi rezekinya jadi 170.000, berapa? 20. Tambah lagi rezekinya 175.000, berapa? 50. Jujur ya. Tambah lagi 177.000. Saya umum aja udah naik sekarang. Istighfar, alhamdulillah. Tambah satu aja bonus ya. Alhamdulillah. Jadi Bu Pak, maaf ya. Ini saya memang lagi belajar ngamalin zikir, istighfar dan hamdalah ini sebanyak-banyak. Aku nikmat. Jadi nikmat itu gini. Kita itu sengsara bukan kurang karunia. Kita itu sengsara karena kurang bersyukur. Sebab karunia dari Allah luar biasa. Bangun tidur, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah ya Allah, saya diberi kesempatan hidup untuk berbekal Tuhan. Stretching kayak kucing kan? Alhamdulillah. Coba sambungkan tangan semua coba angkat ke atas. Alhamdulillah, enak. Tuh segitu dekatnya nikmat ya. Bangun tidur ya Allah, nikmat. Otot masih ada, tulang masih komplit. Pas lihat, alhamdulillah saya masih bisa lihat seisi kamar. Lihat misalkan istri, dengan begitu. Walaupun rumah tetap wanita ya. Kedengaran suara apa itu? Suara saya Pak. Suara AA menurut saya. Alhamdulillah saya bisa dengar suara. Masih punya telinga normal, stereo. Oh, nikmat Pak. Tiba-tiba kita mau ke toilet, alhamdulillah dekat dengan toilet. Bayangkan kalau jauh Pak, sengsaranya. Pas lihat toilet ada lubangnya, alhamdulillah ada lubangnya. Coba
stres kita. Oh itu nikmat. Buang air kecil, air sedang, air besar, buang angin, itu nikmat dari Allah. Harusnya benar-benar ya Allah, karena racun itu Pak dikeluarin, benar? Oh itu harusnya sedekah tuh setiap kali buang angin tuh 5.000. Tapi saya ingin membagi nikmat ini kepada orang lain. Jangan ngawur. Nikmat itu buat pribadi, buat orang lain petaka. Ada seorang bapak-bapak yang kaya tuan tanah, jengkel melihat sebuah rumah kecil yang tidak mau dijual. Sekelilingnya udah dibeli Pak. Itu ngaco tuh tuan, itu sombong benar. Rumah jelek kayak gitu gak mau dijual, udah dikasih 2 kali lipat harga dia gak mau jual aja. Ini gak enak. Semuanya udah kita beli, tinggal ikut tuh. Jadi tiap hari itu mikirin rumah orang yang belum dibeli. Dia kaya raya, dia deketin tuh Pak rumah. Ternyata sedang sholat duha si kakek itu. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah. Aduh nikmat, sampai berlinang air mata si kakek itu. Alhamdulillah ya Karim. Sampai si bapak juga hadir. Ya Allah, si kakek itu ternyata begitu sahdu bersyukur. Saya tidak pernah menikmati hidup ini. Akhirnya diketok, tok tok tok. Alhamdulillah ya Allah, sambil pegang telinga. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Karim. Waalaikumsalam. Kek, lihat saya tamu kek. Alhamdulillah ya Arhamar Rahimin. Kek tolong jelaskan apa ini kek. Kakek kelihatan bahagia, nikmat. Saya aja yang lihat ikut nikmat. Saya tuh sedang mensyukuri. Alhamdulillah saya jadi manusia, tidak jadi binatang. Alhamdulillah saya jadi orang Islam, tidak jadi kafirin. Alhamdulillah saya bisa sholat, tidak jadi munafikin. Lagi gitu dengan pintu diketok, alhamdulillah saya punya telinga. Bapak ngucapin salam, alhamdulillah ada yang mendoakan. Kelihatan saya kayak ingat mata, alhamdulillah. Pulang tuh kayak kakek sudah ngajarin yang penting. Pulang sampai ke istrinya, Bu, saya tahu kenapa hidup kita menderita. Kita tuh kufur nikmat, lebih sibuk memikirkan yang tidak ada daripada nyukurin yang ada. Lebih sibuk mencari yang belum ada daripada mensyukuri yang ada. Capek hari-hari kita oleh kekecewaan, kejengkelan. Padahal kalau kita syukur kurang apa? Itu kakek rumah sederhana nikmat. Kita rumah di mana-mana melangsa. Benar Pak. Ayo aku ajak ke si kakek, kasih rumah, siapin segala fasilitasnya supaya bisa ibadah. Benar pergi. Kakek sudah membuka hati saya. Saya menderita hidup ini karena benar-benar kufur nikmat. Pindah ke, saya siapkan rumah yang nyaman, ibadah yang nyaman, semua keperluan kakek saya penuhi. Kakek tinggal ibadah aja. Pergi sana. Loh, kenapa kek? Pergi. Nyelakain orang. Kakek kenapa? Rumah segini aja udah susah nyukurinnya, apalagi yang gede. Pergi. Beda pikiran kita, senang ya. Aduh punya rumah baru. Jelas ya. Ayo menikmati hidup. Ini saya diuji berat nih Pak. Beberapa hari ini ada waktu nyaris tidur sedikit, tapi saya berusaha kombinasi istighfar dan amal. Ketika capek, alhamdulillah ya Allah, capek ini mudah-mudahan jadi penggugur dosa. Pas ke tempat tidur di masjid, alhamdulillah ada tempat tidur. Orang lain maka
Tidur tuh bangun tidur juga alhamdulillah. Mau kesini tadi malam kan dari Solo jam 3 ya, lagi capek-capeknya alhamdulillah, ada mobil bagus, ada yang nyetir, alhamdulillah lebih enak tuh Pak. Porsinya bisa nyender, pengen aja alhamdulillah. Coba saya nyetir sendiri tengah malam Pak, alhamdulillah. Sampai ke masjid alhamdulillah, ada yang jamaah yang doain alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Karena sama anak ya yang kecil alhamdulillah, ada anak yang bisa lalu, kedua anakku sehat alhamdulillah. Jauh lebih banyak yang bisa kita nikmati Pak, daripada capek mikirin terus yang gak ada ya. Benar? Kenapa jadi pada ngomong begini? Ayo amalin dua itu. Dan yang terakhir sabar, sing sabar ya. Sabar itu bukan diomongin, tapi diamalin. Karena ada ibu-ibu yang begini, sing sabar ya nak ya, nanti PR-nya dibantu oleh ibu habis bisa. Habis bisa Bu, kapan bikin PR udah ngantuk nih? Sabar nak, dibilangin sabar, sabar. Gitu, ini sabar. Ada ibu yang suka gitu, sing sabar dong jadi anakku, ha? Ini juga lagi sabar Bu. Sabar itu menahan diri. Tahan kalau ada apa-apa ya. Tidak harus pengen ngomong langsung ngomong. Yakin ini omongan benar enggak, perlu enggak, manfaat enggak, baru ngomong. Kalau belum yakin ya sabarlah, enggak usah ngomong. Nulis juga begitu, kalau lagi jengkel apa, jangan dulu desain ya. Kalau udah desain masalah. Pernah merasakan cemburu? Enak tidak? Enak tidak? Pikiran jadi jernih atau kacau? Pikiran, hati jadi tenang atau risau? Tidur enak? Makan enak atau enak? Dengan penderitaan segitu repotnya, urusan jadi beres atau nambah? Kenapa? Karena kalau ini tidak tenang, tidak enak, wajah tuh nggak enak dilihat. Kalau ini udah nggak enak, nulis tuh nggak enak dibaca. Kalau ini udah nggak enak, maka omongan tuh nggak enak didengar. Makanya sabar. Wasnaminu bisodri wassabar. Gitu. Tenang, zikir, istighfar, sholat. Nanti kalau udah tenang, baru melakukan penampakan. Karena ada seorang suami yang kagum ke istrinya, sampai nanya ke seorang ustaz, kan tersebar di mana-mana ya, Ustaz, istri saya tuh pakai amalan apa ya? Dia tuh wajahnya bercahaya, padahal ditutup selimut. Nah, kalau itu lagi pakai WA. Begitulah Pak, nanti nggak Pak? Nggak ngerti sih Pak. Wes sama ngebayar ya, udah wes lemos. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Ini cuma baru tahu ya. Habis ini cari ilmunya dan mujahadah. Nikmat. 4 ini nggak boleh, nggak harus miliki. 1, ikhlas. 2, tobat. 3, syukur. 4, sabar. Kalau sabar, ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kalau orang sabar itu Allah berikan curahan rahmat, ampunan, dan petunjuk dalam hidupnya. Masya Allah. Terima kasih kepada semua donatur TPU. Alhamdulillah, saya tadi dapat laporan berapa banyak beasiswa. Targetnya hampir 2 miliar tahun ini dari Semarang. Kita ada 17 cabang Pak ini. Manfaatkan saja ya. Ini kalau udah penuh nggak harus dikumpulkan ke DPU Pak. Udah penuh, tetangga sakit, kasihin aja, nggak apa-apa. Ada masjid rusak, toiletnya, kasihin, nggak apa-apa isinya. Pakai lagi ininya. Tapi kalau mau dikumpulkan tinggal di SMS, nanti dikumpulkan jadi manfaat ke semuanya. Ya, baik. Sama lebay ya. Ojo bertengkor.
jangan bertengkar. Walaupun Indonesia lagi heboh ini, ya. Kita doakan supaya segera beres urusan. Juga Pak Ahoknya didoakan supaya jadi Muhammad Ahok, ya. Lalu pokoknya urusan jadi baik, lalu akur-akur. Karena kemarin itu tidak ada yang bisa ngumpulin 2,3 juta orang selain hati, benar? Itu nggak ada tuh partai politik bisa ngumpulin orang sebanyak itu. Tidak juga tokoh presiden juga nggak bisa ngumpulin sebanyak itu. Itu Allah yang menggerakkan, benar? Makanya dan baru kali ini umat Islam akur rame-rame, ya, kecuali beberapa orang aja yang agak beda, nggak apa-apa, ya. Mudah-mudahan kita doakan bangsa kita ini akur. Kalau mau nanti ada aksi, ingat ya, aksi bela Al-Quran harus dengan akhlak Al-Quran itu. Jangan sampai kita bela Quran tapi akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak Quran. Bela Al-Quran dengan akhlak Al-Quran, insya Allah barokah. Kita akan pengumpulan dana, nggak apa-apa ya, sebagai tanda syukur sambil kita baca ayat-ayat Quran dan kita tutup dengan muhasabah doa. Mari siapkan yang mau bersedekah, semoga sedekah ini pembuka mustajabnya doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi